Sebelum era penjelajahan samudera dimulai, masyarakat Eropa memiliki pandangan yang terbatas tentang dunia. Dengan adanya doktrin gereja yang membatasi pengetahuan, keyakinan bahwa Eropa merupakan pusat dunia dan segala aspek kehidupan yang diatur oleh gereja membuat masyarakat Eropa sulit mengembangkan keunikan serta minatnya sendiri. Akan tetapi, semuanya berubah setelah adanya dua peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat Eropa, yaitu Renaissance yang membangkitkan kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan, serta jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Dua peristiwa ini sering dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Namun, apabila kita melihat dari sisi yang lain, sejarah menunjukkan bahwa dua peristiwa inilah yang menciptakan dorongan bagi bangsa Eropa, dorongan untuk pergi dan dorongan agar mampu untuk pergi. Dari peristiwa jatuhnya Konstantinopel, bangsa Eropa mendapatkan alasan mengapa harus melakukan penjelajahan samudera setelah adanya krisis rempah akibat kontrol perdagangan yang dilakukan Ottoman. Dari Renaissance, mereka mendapatkan bagaimana cara mereka melakukan penjelajahan setelah adanya perkembangan kapal yang lebih baik dan perkembangan alat navigasi. Setelah kita membahas dua peristiwa yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan, apa sih tujuan mereka dan apa saja yang mereka cari? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan semboyan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. 3G ini bukan hanya sebuah semboyan, akan tetapi kompas yang membawa mereka menjelajahi dunia. Yang pertama adalah gold, yang secara harfiah berarti emas. Dalam konteks penjelajahan samudera, gold tidak hanya merujuk pada logam mulia. Gold melambangkan segala bentuk kekayaan, terutama rempah-rempah. Mengapa rempah menjadi sesuatu yang istimewa bagi bangsa Eropa? Bayangkan hidup di Eropa pada abad pertengahan. Musim dingin yang panjang membuat hidup terasa lebih sulit. Masyarakat Eropa membutuhkan rempah bukan hanya sekadar untuk bumbu masak, tetapi untuk mengawetkan makanan dan membuat daging yang hampir basi tetap layak konsumsi. Rempah-rempah juga digunakan untuk menghangatkan badan serta menjadi simbol kemewahan. Maka, bagi bangsa Eropa, menemukan sumber rempah secara langsung bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terlebih setelah harga rempah meroket setelah runtuhnya Konstantinopel. Yang kedua adalah glory, yang berarti kejayaan. Jika gold berbicara tentang ekonomi, glory berbicara tentang politik. Pada masa penjelajahan samudra, Eropa diisi oleh bangsa-bangsa yang sedang bersaing, mulai dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Memiliki luas wilayah yang besar merupakan salah satu cara mengukur kekuatan sebuah bangsa. Dengan semangat inilah, Portugis berhasil menguasai Malaka pada 1511, sebuah jalur perdagangan sibuk saat itu. Yang terakhir, yaitu gospel, yang berarti kabar bahagia atau Injil. Dalam konteks penjelajahan samudra, gospel merujuk pada misi penyebaran ajaran Kristen. Setiap kapal yang berlayar dari Eropa tidak hanya membawa pelaut dan juga pedagang. Mereka juga membawa para misionaris. Tugas mereka adalah menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk yang daerahnya mereka singgahi. Bagi mereka, menemukan tanah baru berarti menemukan jiwa-jiwa baru yang perlu diselamatkan. Sekarang, mari kita bahas saat masa awal pelayarannya. Bangsa yang mengawali penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol. Penjelajahan bangsa Portugis bukan diawali dengan keinginan mencari rempah-rempah ke Asia, melainkan dimulai dengan penaklukan Ceuta di Afrika Utara. Pada tahun 1415, Portugis sukses merebut Ceuta sebagai pelabuhan strategis di pantai utara Afrika. Penaklukan inilah yang menjadi awal pelayaran dan ekspansi bangsa Eropa. Setelah menaklukkan Ceuta, Portugis menyadari bahwa ternyata komoditas-komoditas yang didagangkan di Ceuta berasal dari daerah selatan. Melalui dorongan itulah, mereka memulai misi penjelajahan Afrika Atlantik melalui laut.
Sementara sedang sibuk menjelajahi Afrika, hubungan mereka dengan negara tetangga di semenanjung Liberia tidak selalu harmonis. Perang suksesi antara Portugis dan Spanyol membuat Spanyol menyadari bahwa akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Portugis di perairan Guinea. Namun, hubungan tidak harmonis ini berujung dengan perang besar. Upaya diplomasi dengan Vatikan menjadi perantara sebelum adanya perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian sederhana tetapi memiliki dampak besar bagi penjelajahan samudra Eropa. Melalui perjanjian tersebut, Portugis menerima hak di sebelah timur garis imajiner, sedangkan Spanyol menerima hak di sebelah barat. Setelah perjanjian Tordesillas membagi dunia menjadi dua dan membuat mereka bersaing menjelajahi samudera demi rempah-rempah, muncul pertanyaan, apakah mereka rela pergi jauh dari daerah mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa ada dorongan lain? Ternyata, ada dorongan yang lebih besar dari sekedar kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan adanya paham ekonomi yang tersebar di Eropa, yaitu merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant, yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada aktivitas perdagangan dengan bangsa lain. Merkantilisme menjelaskan bahwa sumber kekayaan negara adalah hasil dari perdagangan luar negeri dan uang merupakan hasil surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Sehingga inti dari merkantilisme adalah sebuah keyakinan bahwa tingkat kesejahteraan suatu bangsa hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dikumpulkan dan disimpan oleh negara tersebut. Dengan dorongan merkantilisme inilah, bangsa Eropa terutama Portugis bergerak cepat untuk menuju pusat rempah, hingga pada tahun 1511 sampailah mereka ke Malaka. Di Malaka, mereka merebut pelabuhan strategis itu di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis menjadikan kota pelabuhan tersebut sebagai pintu masuk ke Nusantara. Maluku saat itu merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Dengan menguasai Malaka, Portugis tidak hanya mengendalikan arus perdagangan internasional, tetapi juga membuka jalan untuk mencapai pusat rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1512, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate, Sultan Bayanuloh. Hubungan politik kemudian terjalin antara Portugis dan Ternate dengan perjanjian bahwa Portugis akan membantu Ternate dalam konflik melawan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah serta izin mendirikan benteng. Perjanjian ini menjadikan Ternate sebagai pusat kekuasaan Portugis di Nusantara bagian timur, sekaligus basis penyebaran agama Katolik dengan tokoh misionaris terkenal Franciscus Xaverius. Konflik di antara Portugis dan Spanyol Maluku tidak muncul begitu saja. Portugis telah lebih dulu hadir sejak tahun 1512 dan menjalin persekutuan erat dengan Ternate. Namun, pada tahun 1521, situasi berubah ketika Spanyol tiba di Tidore, pulau yang selama ini menjadi saingan berat Ternate. Baik Portugis maupun Spanyol sama-sama mengklaim bahwa Maluku adalah wilayah kekuasaan mereka berdasarkan perjanjian Tordesillas. Masalahnya, perjanjian itu tidak secara jelas menentukan batas di belahan timur. Akibatnya, kedua bangsa merasa berhak atas kepulauan rempah tersebut. Awalnya, ketegangan mereka hanya sebatas perdagangan saja, tetapi kemudian meluas menjadi konflik bersenjata. Mereka memanfaatkan persaingan Ternate dan Tidore untuk berperang dan memonopoli perdagangan. Sekian lama berkonflik, mereka mulai menyadari bahwa harus adanya penyelesaian. Portugis maupun Spanyol mulai merasakan bahwa perang berkepanjangan ini hanya menguras terlalu banyak biaya dan tenaga. Disepakatilah perjanjian yang tidak hanya menghentikan pertikaian, tetapi juga menetapkan batas tegas kekuasaan kedua negara di wilayah timur. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa membuat Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Filipina.
Meskipun perjanjian Saragossa sempat memberikan keleluasaan bagi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku setelah kepergian Spanyol ke Filipina, dominasi tersebut mulai goyah akibat gejolak internal dan munculnya kekuatan Eropa baru seperti Belanda dan Inggris di akhir abad ke-16. Ketegangan memuncak pada tahun 1570 ketika pembunuhan Sultan Hairin memicu kemarahan besar yang kemudian disusul oleh aksi balas dendam Sultan Babullah melalui pengepungan selama 5 tahun hingga Portugis terusir ke Ambon pada 1575. Kedatangan ekspedisi Belanda di bawah Wybran van Warwick pada 1599 disambut baik oleh Sultan sebagai sekutu potensial yang kemudian disusul dengan pembentukan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada 1602 dengan hak oktrooi yang sangat kuat. Kekuatan militer Belanda terbukti efektif ketika Stephen van der Hagen berhasil merebut benteng Portugis di Ambon tanpa perlawanan pada 1605 yang memicu Spanyol untuk kembali menyerang Ternate dari Filipina pada 1606. Menghadapi ancaman koalisi Spanyol dan Tidore, Ternate akhirnya berpaling kepada VOC yang ditandai dengan pertemuan antara Laksamana Cornelis Matelif de Jonge dan perwakilan Ternate pada 1607 untuk mengusir Spanyol dari wilayah mereka. Kehadiran Belanda di Maluku membuat Spanyol termotivasi untuk bertindak. Pada awal tahun 1606, armada Spanyol berlayar dari Filipina menuju Maluku di bawah kepemimpinan Pedro de Acuna. Kedatangan mereka yaitu guna menyerang Ternate dengan dukungan dari Kesultanan Tidore. Ternate yang sebelumnya sudah memiliki hubungan dengan Inggris dan Belanda meminta bantuan kepada mereka. Pada April 1607, Laksamana VOC Cornelis Matelif de Jonge bertemu dengan perwakilan Ternate untuk meminta bantuan untuk mengusir Spanyol di tanah mereka. Dengan menandatangani perjanjian dengan Sultan Ternate, Sultan Muzaffar, Ternate harus mengakui Belanda sebagai pelindung Kesultanan Ternate dan diberi hak monopoli atas pembelian cengkih dari wilayah Ternate. Bagi Inggris, membangun pos perdagangan menjadi sangat sulit karena kendali VOC di Maluku sangat kuat. VOC menegaskan diri sebagai satu-satunya pemberi rempah-rempah dengan memaksa untuk membuat perjanjian dagang. Akan tetapi, beberapa penduduk yang tidak senang dengan hal tersebut secara diam-diam mendagangkan rempah kepada Inggris. Akan tetapi, karena pasukan VOC yang semakin agresif dengan kekuatan militer yang besar memaksa Inggris untuk mundur. Perjalanan panjang yang kita lewati bersama ini membawa kita pada satu pandangan bahwa rempah-rempah telah mengubah wajah dunia. Apa yang kita anggap sederhana ternyata mampu menggerakkan. Kehadiran Belanda di Maluku memicu reaksi keras dari Spanyol yang dibawa kepemimpinan Pedro de Acuna dan dukungan Kesultanan Tidore menyerang Ternate pada 1606. Menghadapi ancaman ini, Sultan Muzaffar dari Ternate terpaksa menandatangani perjanjian pada 1607 yang mengakui VOC sebagai pelindung sekaligus pemegang hak monopoli cengkih, sebuah kesepakatan yang secara efektif menyingkirkan pengaruh Inggris meski sempat ada perdagangan gelap dengan penduduk lokal. Kekuatan militer VOC yang agresif akhirnya memaksa Inggris mundur, menegaskan dominasi mutlak Belanda atas jalur rempah. Refleksi dari sejarah panjang ini menunjukkan bahwa rempah-rempah yang kini menjadi bumbu dapur sederhana pernah menjadi penggerak peradaban, pemicu konflik besar, dan saksi bisu atas tumpahnya darah serta air mata dalam pembentukan sejarah Nusantara dan dunia. Ribuan kapal membangun peradaban dan meruntuhkan kerajaan. Sekarang, rempah-rempah bukan lagi barang mewah yang hanya dinikmati bangsawan. Lada, cengkih, dan pala dengan mudah kita temukan di dapur rumah tangga. Penjelajahan samudra bukan hanya sebuah babak dalam sejarah Eropa. Penjelajahan samudra juga bagian dari sejarah Nusantara, sejarah Asia, sejarah dunia. Dari perjalanan kita hari ini, kita menyadari bahwa di balik rempah-rempah yang kita gunakan hari ini, terdapat lautan air mata dan darah yang tumpah di masa lalu. Sekian video kami. Terima kasih sudah menonton.